Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiyalah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya wa la rasula ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina wa habibina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man sara ala nahjihi ila yaumiddin, amma ba'd. Ikhwatal iman, para hadirin jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah bisa bertemu kembali di Masjid Jami' Makkah, Endul Merisi, Surabaya, dalam rangka thalabul ilmi, belajar agama. Semoga hadirnya kita di tempat ini sebagaimana yang Rasulullah sabdakan, wa man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah. Barang siapa menempuh perjalanan dalam rangka mencari ilmu agama, maka Allah memudahkan jalannya menuju surga. Seandainya mencari ilmu itu tidak ada keutamaan kecuali satu saja, yaitu dimudahkannya kita menuju surga Allah, niscaya itu sudah cukup. Tapi ternyata toh masih banyak keutamaan-keutamaan yang lain. Dan ini alhamdulillah kita syukuri. Tak lupa saya ucapkan jazakumullah khairan katsiran kepada takmir Masjid Jami' Makkah. Semoga apa yang diupayakan dicatat oleh Allah sebagai pemberat timbangan amal kebaikan di akhirat kelak. Dan juga teman-teman MBI yang semangat ngaji, jazakumullah khairan katsiran untuk antum semua. Taib. Insyaallah kita mulai belajar kitab Kaifa Amalahum. Bagaimana Rasulullah berinteraksi dengan mereka. Kitab ini dikarang oleh Syekh Saleh Al-Munajjid hafizahullah taala. Kaifa amalahum, bagaimana Rasulullah bermuamalah, berinteraksi dengan mereka. Mereka ini siapa? Ya macam-macam manusia yang pernah ditemui Nabi. Bagaimana interaksi Rasulullah dengan istrinya? Bagaimana interaksi Rasulullah dengan putra-putrinya? Bagaimana interaksi Rasulullah dengan cucu-cucunya? Bagaimana interaksi Rasulullah dengan sanak kerabatnya? Bagaimana interaksi Rasulullah dengan tetangganya? Bagaimana interaksi Rasulullah dengan para tamu? Bagaimana interaksi Rasulullah dengan para sahabatnya? Bagaimana interaksi Rasulullah dengan para pembantu, para budak? Bagaimana interaksi Rasulullah kepada orang-orang yang membutuhkan? Bagaimana interaksi Rasulullah dengan orang-orang yang tertimpa musibah? Bagaimana interaksi Rasulullah kepada orang-orang du'afa? Bagaimana interaksi Rasulullah SAW dengan orang-orang kaya? Bagaimana interaksi Rasulullah dengan para kaum cendikia? Bagaimana interaksi Rasulullah SAW kepada orang-orang yang sakit? Bagaimana interaksi Rasulullah kepada orang yang baru masuk Islam? Bagaimana interaksi Rasulullah kepada orang yang minta fatwa? Bagaimana interaksi Rasulullah kepada orang-orang Arab Badui yang datang dari kampung? Bagaimana akhlak Rasulullah dengan orang yang melakukan dosa? Bagaimana interaksi Rasulullah kepada orang-orang yang ahli maksiat? Bagaimana interaksi Rasulullah kepada orang-orang munafik? Bagaimana interaksi Rasulullah dengan orang-orang kafir? Bagaimana interaksi Rasulullah kepada para wanita?
Bagaimana interaksi Rasulullah SAW kepada orang-orang tua? Bagaimana interaksi Rasulullah kepada bocah-bocah kecil? Bagaimana interaksi Rasulullah SAW kepada jin? Dan bagaimana interaksi Rasulullah kepada hewan-hewan? Ada semua dalam kitab. Dan itu nggak mungkin satu pertemuan. Bertahun-tahun kita belajar ini. Jadi lengkap di sini. Kitab ini memotret bagaimana Rasulullah berinteraksi dengan manusia dari berbagai latar belakang sosial, ekonomi, macam-macam. Itu gambaran tentang yang akan kita pelajari para jemaah. Tentang bagaimana Rasulullah seni berinteraksi Rasulullah kepada manusia yang sangat banyak. Dan pada pertemuan ini kita belum masuk materi inti. Tapi pada kesempatan yang baik ini kita membahas tentang bahwa Rasulullah itu adalah teladan bagi alam semesta. Rasulullah adalah qudwah. Rasulullah adalah orang yang dijadikan panutan oleh semesta alam ini. Bahkan Rasulullah diutus tidak hanya untuk manusia. Bahkan Rasulullah diutus untuk bangsa jin. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Dan tidaklah kuciptakan jin dan manusia kecuali untuk menyembah kepada Allah. Dan Rasulnya dari manusia. Itu Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allah Subhanahu wa taala sendiri yang mengatakan bahwa Rasulullah itu adalah teladan. Surat Al-Ahzab ayat 21. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Dan sungguh telah ada pada diri Rasulullah uswatun hasanah, keteladanan yang baik. Tidak ada. Liman kana yarjullah, barang siapa yang ingin mengharapkan Allah wal yaumal akhir, dan orang yang berharap pada hari kiamat, wa dzakarallaha katsira, dan bagi orang yang zikir kepada Allah dengan zikir yang banyak. Jadi Allah sendiri yang menyatakan, Allah turunkan ayat dari langit tingkat 7 ke muka bumi ini untuk menyampaikan statementnya Allah bahwa Muhammad itu sallallahu alaihi wasallam adalah teladan untuk alam semesta. Rasulullah adalah seorang guru, Rasulullah adalah seorang ayah, Rasulullah seorang anak, Rasulullah adalah seorang kakek, Rasulullah adalah seorang sahabat, Rasulullah adalah seorang majikan, Rasulullah adalah seorang pedagang. Jadi semua lini kehidupan, ayo kita contoh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melalui kitab yang luar biasa ini. Ikhwatal iman yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Dalam hal apa saja kita meneladani Rasulullah? Yang pertama, ikhwatal iman, dalam berakhlak. Qudwah dalam berakhlak. Rasul adalah teladan dalam berakhlak. Bahkan Nabi mengatakan, innama bu'ithu liutammima makarimal akhlak. Sesungguhnya aku diutus hanyalah, pakai kata innama. Innama kalau antum belajar bahasa Arab, innama itu artinya batasan, hanya. Innama bu'ithu liutammima makarimal akhlak. Sesungguhnya aku diutus hanyalah untuk menyempurnakan akhlak. Loh Ustaz, kok akhlak sih Ustaz? Bukannya tauhid Ustaz? Bukankah dalam surat Ad-Dariyat Allah katakan, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun? Dan juga dalam ayat yang lain Allah katakan, walaqad ba'atsna fi kulli ummatin rasulan an i'budullaha wajtanibut taghut. Dan telah kami utus pada setiap umat rasul untuk apa? Ngejak nyembah Allah saja dan meninggalkan syirik. Nah, berarti gimana ini? Nek menurut Al-Qur'an Nabi diutus untuk tauhid. Betul ya? Tapi nek menurut hadisnya Nabi, Nabi sendiri berstatement
Innama bu'itsu li utammima makarimal akhlak. Aku diutus untuk menyempurnakan akhlak yang mulia. Sing bener sing ndi? Yang bener yang mana? Kalau menurut Al-Qur'an Nabi diutus untuk tauhid. Tapi kalau dalam hadis Nabi mengatakan aku diutus untuk menyempurnakan akhlak. Apakah ini kontradiksi atau kontradiktif? La, tidak. Jawabannya ini tidak terjadi pertentangan. Karena tauhid itu bagian dari akhlak. Akhlak kepada Allah Subhanahu wa taala. Betul apa Anda? Tauhid itu bagian dari apa? Akhlak. Akhlak kita kepada Allah. Akhlak kita kepada Allah adalah tauhid. Akhlak kita kepada Rasulullah adalah ittiba. Jadi ini tidak bertentang. Karena engkau bertauhid berarti engkau berakhlak kepada Allah. Engkau melakukan syirik berarti engkau tidak punya akhlak sama Allah. Jadi ini tidak bertentangan. Jadi ini yang pertama, ikhwatal iman. Rasulullah adalah teladan dalam berakhlak yang mulia. Allah katakan dalam surat Al-Qalam ayat 4, wa innaka la'ala khuluqin azim. Dan sesungguhnya engkau Muhammad la'ala, benar-benar berada di atas akhlak yang agung, akhlak yang mulia. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Bahkan Aisyah pernah mengatakan kana khuluquhul Quran. Rasulullah itu akhlaknya adalah Al-Quran. Rasulullah itu seakan-akan Al-Quran yang berjalan. Semua isinya Al-Quran dijalankan Nabi dalam sehari-harinya. Sampai Aisyah mengatakan kana khuluquhul Quran. Rasulullah itu akhlaknya ya Al-Quran itu. Ada seorang istrinya Nabi yang bernama Sofia binti Huyai. Sofia ini istrinya Nabi, satu-satunya istri Nabi yang agamanya dulu Yahudi. Sofia binti Huyai ini satu-satunya istri Nabi yang tidak Arab. Semua istrinya Nabi Arab, kecuali Sofia binti Huyai non Arab, Israiliyah, keturunan Bani Israel. Dulu Yahudi terus masuk Islam. Sofia berkata, ma ra'aitu ahadan ahsana khuluqan min Rasulillah. Tidak pernah aku melihat seorang pun yang akhlaknya lebih mulia dari Rasulullah. Tidak pernah. Padahal biasanya orang Yahudi itu pendendam. Sofia ini suaminya tewas. Ya, ditewaskan oleh sahabat Nabi. Dan ayahnya dipenggal Rasulullah. Ya, atas instruksi Rasulullah karena berkhianat dalam perjanjian. Dan kebiasaannya orang Yahudi pendendam. Bisa dipahami ya? Tapi meskipun demikian, nggak ada yang menghalangi Sofia, ibunda kita, Ummul Mukminin untuk menyampaikan kebenaran. Ya, ayahnya adalah dedengkot kekafiran. Suaminya adalah bangsawan Yahudi, tewas dua-duanya. Tapi tak kuasa untuk berbohong Sofia ini, untuk menerangkan jati diri Rasulullah. Dan Sofia mengatakan, ma ra'aitu ahadan ahsana khuluqan min Rasulillah. Tidak pernah aku melihat seorang pun yang lebih bagus akhlaknya daripada Rasulullah. Pernah suatu ketika Rasulullah ada di pojok masjid. Waktu itu Rasulullah sedang iktikaf. Namanya iktikaf kan berdiam diri di mana? Di masjid. Datang Sofia ke Rasulullah, nyambangi Rasulullah. Ada di pojok masjid. Apa namanya? Gelap, gak ada cahaya. Berduaan sama Nabi di masjid. Tiba-tiba ada seorang sahabat Ansor berjalan. Ketika melihat Rasulullah sama wanita, ketika melihat Rasulullah sama cewek, maka dua sahabat Ansor ini pura-pura gak lihat, terus jalannya dipercepat. Takut nyinggung Rasulullah atau takut Rasulullah kalau nggak tahu, kalau Rasulullah tahu nggak enak dan seterusnya. Ketika dua sahabat Ansor ini lihat Rasulullah sama wanita, mojok, gelap-gelapan, para sahabat dua orang pura-pura nggak tahu terus jalan cepat. Langsung Rasulullah mengatakan, sebentar, tahan, jangan cepat-cepat dulu.
Terus Rasulullah mengatakan, innaha Sofia. Wanita ini adalah Sofia, istriku. Khawatir Rasulullah itu dua sahabat tadi apa? Su'udon. Sahabat mengatakan, ya Rasulullah, gak mungkin kami su'udon kepadamu. Kata Rasulullah, karena setan akan bisa mengalir dalam tubuhmu seperti aliran darah. Innaha Sofia. Rasulullah tidak sungkan menyebut nama istrinya di depan orang. Rasulullah menyebut nama istrinya dengan terang. Rasulullah bisa saja, sahabat, ini istriku. Bisa saja. Makanya bangga Sofia itu. Di depan para sahabatnya Rasulullah mengatakan, innaha Sofia. Ini Sofia. Nah, itu membekas. Dan perlakuan Rasulullah sangat dengan Sofia ini sangat indah. Makanya Sofia mengatakan, tidak pernah aku melihat orang yang lebih baik akhlaknya daripada Rasul. Anas bin Malik berkata, Anas bin Malik itu bocah kecil yang menjadi pelayan Rasulullah. Jadi Rasulullah hijrah dari Mekah, hijrah ke Madinah, umurnya Nabi kira-kira berapa? Rasulullah diangkat jadi Nabi umurnya berapa? 40 tahun. Berdakwah di Makkah 13 tahun. Berarti ketika hijrah kurang lebih umurnya Nabi berapa? 53, betul ya? Ketika sampai di kota Madinah ada bocah kecil. Bocah kecil ini mengabdi ke Nabi, menjadi pelayannya Nabi. Bahkan julukannya adalah khadimun Nabi, pelayannya Nabi, yang gena-genano perlengkapannya Nabi, yang membantu Nabi urusan wudhu, urusan perlengkapan. Ya bocah kecil ini kemana-mana selalu bareng Nabi. Nama bocah kecil ini adalah Anas bin Malik. Jangan lupa nama ini. Ini sahabat Nabi yang melayani Nabi. Ibunya namanya Ummu Sulaim. Ibunya berkata, ya Rasulullah, tolong jangan kau lupakan si Anas kecil ini dalam doamu. Maka Anas yang bocah kecil ini yang bantu Nabi, didoakan Nabi, Allahumma aktir malahu wa waladahu. Karena kemana-mana bareng Nabi, mengambilkan air wudhunya Nabi, mengurus keperluannya Nabi, baik safar maupun mukim. Kata ibunya, ya Rasul, jangan kau lupakan Anas dalam doamu, tolong doakan ya Rasulullah. Langsung didoakan Nabi, Allahumma aktir malahu wa waladahu. Ya Allah, banyakkan hartanya dan banyakkan anak keturunannya. Dan dalam riwayat Anas bin Malik ini anaknya 100 lebih. Ojo ditakoni kira-kira bojone piro. Ya, ada yang mengatakan 90 lebih, ada yang mengatakan 100 lebih. Dan hartanya banyak. Dan beliau adalah sahabat yang umurnya panjang, sahabat yang paling akhir wafat. Berkahnya ngawulo kepada Nabi, berkahnya bantu Nabi sejak kecil, didoakan Nabi, hartanya banyak, kaya raya, anaknya sampai 100 lebih. Ada riwayat mengatakan 90 lebih. Dan umurnya panjang, sahabat yang paling akhir wafatnya. Jelas ya? Oke. Anas bin Malik bercerita, wallahi laqad hadamtu tis'a sinin. Hadamtuhu tis'a sinin. Demi Allah, aku telah melayani Nabi selama 9 tahun. Sampai Rasul wafat. Rasul wafat umur 63. Sampai Rasul wafat aku melayani Nabi. Perhatikan, ma'alim tuhu qala li syai'in sana'tuhu lima fa'alta kada wa kada. Tidak pernah Rasulullah berkata kepadaku tentang apa yang aku lakukan, kenapa kamu lakukan ini? Dan tidak pernah Rasulullah berkata kepadaku tentang sesuatu yang aku tinggalkan, kenapa engkau tidak mengerjakan ini? Bisa dipahami sih? Artinya tidak pernah dimarahi sedikit pun, tidak pernah. Kalau Anas keliru melakukan sesuatu, Rasulullah nggak pernah ngomong, ya Anas, kenapa kamu lakukan ini? Nggak pernah. Dan kalau Anas meninggalkan sesuatu, Rasulullah nggak pernah mengatakan, kenapa kamu tinggalkan ini? Nggak pernah sama sekali. Nah, bocah kecil ini hafal Rasulullah, nggak pernah dimarahi sama sekali. Anas bin Malik, ini tahu betul akhlaknya Nabi. Makanya kalau antum belajar kitab Syama'ilun Nabi, kalau bahasa Surabayanya tetek bengeknya Nabi, dari A sampai Z, kebanyakan yang meriwayatkan siapa?
Anas bin Malik. Karena Anas bin Malik yang menyertai Nabi kemana-mana, jadi tahu betul akhlaknya Rasulullah. Ya. Kalau Anas bin Malik, ini baru berbicara akhlak ya, belum yang lain. Kalau Anas bin Malik, karena Rasulullah min aksanin nasi khuluqa. Rasulullah adalah orang yang paling bagus akhlaknya. Fa arsalatni yauman lihajatin. Pada suatu hari Rasulullah pernah mengutus aku untuk keperluan. Wallahi la adhabu. Dan aku tidak berangkat. Adalah aku disuruh Nabi, aku enggak berangkat. Kemudian fa kharajtu hatta amurru ala sibyan. Sudah enggak niat berangkat, tapi karena Rasulullah SAW memerintahkan berangkat dia. Berangkat di tengah jalan ketemu bocah kecil. Ya teman-temannya main gitu loh. Ya namanya Anas bin Malik meskipun sahabat ya namanya bocah kecil loh, tetap bocah kecil kan. Ketika disuruh Nabi di tengah jalan ada bocah kecil banyak main-main. Wahum yal'abuna fisuk. Bocah-bocah kecil itu main di pasar. Fa'idha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qad qubidha bi qafau min wara'i. Aku sibuk dengan bocah-bocah kecil lainnya. Diriku dari belakang, terus Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya berkata, "Ya Anas," atau Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memegang diriku dari belakang, maka aku noleh ke belakang, ternyata Rasulullah. Dan Rasulullah ketawa, tidak memarahi, padahal ditunggu Nabi dia. Disuruh Nabi untuk keperluan tertentu berangkat main di tengah jalan. Namanya bocah kecil, main di tengah jalan. Rasulullah kok gak datang-datang bocah kecil ini. Maka disamperin sama Nabi, ternyata dia main di mana tadi? Sama bocah kecil di pasar. Ketika noleh ternyata Rasulullah, maka Rasul tersenyum dan Rasul berkata, "Ya Unais, adhabta khaitu amartuka?" Ya Unais, wahai Anas kecil, tidakkah engkau pergi menjalankan apa yang aku perintahkan kepadamu? Maka aku berkata, "Na'am ya Rasulullah, sekarang saya mau pergi ya." Padahal sudah lama di tengah. Enggak dimarahi. Enggak pernah marah Rasulullah sama bocah kecil. Itu tentang masalah apa? Akhlak. Sekarang tentang kesantunan Rasulullah dan Rasulullah mudah memaafkan orang. Dan itu Allah katakan dalam surat Ali Imran 159. Fabima rahmatim minallahi linta lahum. Kalaulah bukan karena rahmat Allah, ya, linta lahum. Walau kunta faddan ghalidul qalbi, seandainya kamu itu keras, kasar, lang faddu min khaulik, niscaya orang akan lari dari dirimu. Suatu ketika ada seorang, jadi Rasulullah itu pemaaf. Dan Rasulullah itu punya sifat al-hilm. Hilm itu lebih tinggi dari sabar. Tapi sering diartikan sabar. Tapi hilm itu lebih dari sabar. Dia disakiti, bisa membalas dan mampu membalas, tapi nggak mau membalas. Itu hilm. Nah, hilm itu Allah punya nama Al-Halim. Betul nggak? Allah punya nama apa? Al-Halim. Nggak tahu diterjemahkan apa Al-Halim itu. Tapi Al-Halim itu Allah Subhanahu wa taala dimaksiati, Allah Subhanahu wa taala dikafiri, tapi Allah itu Halim, tetap memberi tangguh, barangkali tobat. Itu Halim namanya. Penyantun, penyabar, kayak gitu. Ya. Nah, itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Suatu ketika ada seorang Arab Badui datang ke Masjid Nabawi. Dan ternyata Arab Badui ini pipis atau kencing di Masjid Nabawi. Nggak bisa kita bayangkan ada orang kencing di masjid tersakral nomor 2 setelah Masjidil Haram. Datang ke Masjid Nabawi, pipis di situ. Dan itu ada para sahabat. Para sahabat marah. Ingin mendatangi, ingin menghardik orang ini dan ingin mukul orang ini. Tapi apa kata Rasulullah? Tinggalkan. Stop. Jangan dimari, biarkan. Kok melarang? Karena itu kalau mereka teriaki,
dan dimarahi, bisa jadi dia nggak kekontrol, malah pipisnya kemana-mana. Makanya, Daud, stop, tinggalkan dia, biarkan selesai dulu. Karena kalau dia dicegat, nanti akan sakit orang Arab Badui ini. Karena itu kan termasuk bermadorot, sesuatu yang sudah keluar terus ditahan, berbahaya. Stop, saking sayangnya Rasul. Stop, biarkan. Itu sahabat pengen mukul, pengen menghardik, pengen memarahi orang ini. Tapi Nabi mengatakan, Daud, tinggalkan. Biarkan dia. Sahabat sudah nggak kuat, pengen nempeleng orang itu atau pengen mukul orang. Setelah itu apa kata Rasulullah? Rasul mengatakan, ambilkan satu timba air, ambilkan satu ember air. Dan kira-kira yang diperintahkan siapa? Orang yang pipis apa sahabat? Sahabat. Sudah nggak boleh marah-marah, pengen mukul nggak bisa. Malah yang disuruh sahabat, padahal yang pipis orang itu. Rasulullah nggak ngomong, kamu sudah pipis sekarang ambil air siram pipis. Enggak. Yang disuruh Nabi siapa? Sahabat, bayangkan. Ambilkan air, maka diambilkan air terus disiram. Zaman dulu itu masjidnya ya kerikil tanah, sehingga ketika disiram air langsung merembes ke bawah sehingga suci. Paham ya? Cara mensucikan tanah itu cukup dia bahkan disiram seperti hadis tersebut. Nah, setelah itu dinasihati sama Rasulullah SAW. Wahai saudaraku, masjid ini didirikan untuk sholat, untuk zikir, untuk yang bagus-bagus. Gak boleh ada kotoran manusia di masjid. Maka laki-laki ini sangat senang, orang Arab Badui ini. Dia mengatakan, Muhammad tidak memarahi aku, tidak menghardik aku, tapi menasihati aku dengan santun, dengan pelang-pelang. Saking senangnya Arab Badui ini, dalam riwayat dia berdoa, Allahumma arhamni wa Muhammada wala tarham ma'ana ahadan abada. Ya Allah, berikan rahmatmu kepadaku dan Muhammad, dan jangan kau berikan rahmatmu berikan rahmatmu kepada selain diriku dan Muhammad. Saking senangnya sama Nabi sampai keliru dongane bisa. Kata Nabi, jangan begitu, rahmat Allah itu luas. Jangan dipatok hanya kamu sama aku. Itulah Rasulullah SAW, orangnya penyantun dan pemaaf. Kemudian Rasulullah SAW adalah teladan dalam sifat malu. An Abi Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu qala, kana an-nabiy sallallahu alaihi wasallam ashadda haya'an minal adra fi hadriha. Sesungguhnya Rasulullah SAW itu adalah orang yang paling pemalu, bahkan lebih pemalu daripada perawan yang dipingit, gadis yang dipingit. Fa idza ra'a syai'an yakrahu arafnahu min wajhihi. Kalau kita melihat sesuatu yang tidak disenangi oleh Nabi, kita tahu dari wajah. Kalau Rasulullah nggak senang sesuatu itu cukup wajahnya kelihatan. Kalau Rasulullah nggak senang, nggak sampai memaki-maki, nggak sampai marah-marah, nggak sampai. Para sahabat tahu dari wajahnya Rasulullah kalau nggak senang sesuatu. Kemudian Rasulullah itu adalah rahmah, penyayang, pemaaf dan penyayang. Coba perhatikan. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dalam riwayat pernah menceritakan nabi-nabi terdahulu. Kata Rasulullah, ada nabi yang terdahulu dilempar kaumnya sampai berdarah wajahnya. Kemudian nabi tersebut mengusap darahnya dan nabi itu berkata, Allahumma ighfir li qaumi fa innahum la ya'lamun. Ya Allah, ampunilah kaumku, sesungguhnya mereka belum tahu ya Allah. Sebagian ulama mengatakan yang diceritakan Rasulullah itu dirinya sendiri. Paham gak maksudnya? Rasulullah bercerita ada seorang nabi dilukai kaumnya hingga berdarah wajahnya, maka sang nabi mengusap darah itu dan nabi itu berkata, Allahumma ighfir li qaumi fa innahum la ya'lamun. Ya Allah, ampunilah kaumku ya Allah, sesungguhnya mereka belum mengetahui. Seingat saya Imam Al-Qurtubi mengatakan yang berdoa itu yang melakukan itu siapa? Ya Rasul sendiri. Dan Rasul memang pernah diperlakukan seperti itu. Ketika perang apa? Perang Uhud, berdarah Rasul. Wajahnya berdarah. Allahumma ighfir li qaumi fa innahum la ya'lamun. Ya Allah,
Ampunilah umatku, sungguhnya mereka belum tahu. Dari doa ini bisa disimpulkan 3 sikap Nabi ketika ditolimi. Dari doa ini bisa disimpulkan 3 sikap Nabi ketika ditolimi. Sikap yang pertama, Nabi memaafkan. Mana dalilnya bahwa Nabi memaafkan? Saya ulangi ya. Allahumma ufirli qaumi fa innahum la ya'lamun. Ya Allah, ampunilah kaumku, sesungguhnya mereka belum tahu ya Allah. Dari doa ini bisa disimpulkan 3 sikap Nabi ketika dizalimi. Sikap yang pertama, memaafkan. Mana dari doa tadi yang menunjukkan Nabi memaafkan mereka? Nabi mendoakan. Gak mungkin toh Nabi mendoakan kalau gak memaafkan. Ketika Nabi mendoakan berarti Nabi sudah memaafkan. Betul apa enggak? Jadi pertama sikapnya Nabi memaafkan. Apakah cukup memaafkan? Tidak. Sikap yang kedua adalah Rasulullah memohonkan ampunan untuknya. Rasulullah memohonkan ampunan. Apakah cukup sampai di situ? Tidak. Yang lebih hebat yang nomor 3 ini. Apa itu? Rasulullah mencarikan udzur untuk orang yang menyakitinya. Apa? Rasulullah mengatakan, barangkali mereka belum tahu ya Allah. Subhanallah, padahal jelas-jelas disakiti. Anggaplah itu perang Uhud. Berarti Nabi berdakwah di Mekah sudah 13 tahun. Setelah itu pindah ke Madinah, ada perang Badr. Setelah perang Badr ada perang Uhud. Berarti sudah belasan tahun apa baru beberapa tahun? Sudah belasan tahun berdakwah. Jadi sudah paham sebenarnya. Tapi lihat akhlaknya Nabi, memaafkan, setelah memaafkan, mendoakan, setelah mendoakan apa? Yang nomor 3 tadi apa? Mencarikan udzur, ya Allah barangkali belum tahu. Coba itu kita praktekkan dalam diri kita. Bisa nggak kita seperti itu? Kadang-kadang kita ini mengetahui ada saudara kita yang menurut penilaian kita itu salah. Langsung nggak pakai udzur apa nggak udzur, seinti salah. Kalau saudaranya ini menyampaikan maksudnya, itu kemarin maksud saya begini loh, lah pokoknya kamu salah. Gini mboten? Rasulullah jangankan umatnya yang beralasan, enggak, malah Rasulullah sendiri yang apa? Yang mencari. Kalau sekarang ini enggak. Kalau saudara kita melakukan kesalahan menurut kita loh, menurut dia padahal langsung difonis ente salah. Padahal kata Nabi, berhusnudzonlah kepadamu. Carilah 70 udzur untuknya. Kalau kamu nggak bisa 1 udzur pun kamu dapatkan, tanamkan dalam hatimu, mungkin saudaraku punya alasan yang aku tidak mengetahuinya. Kita kan enggak. Kalau ada orang lain salah, ente salah. Gini loh mas, maksudku kemarin tuh, maksudku ngene. Pokoknya kamu salah. Itu kita. Rasul enggak, justru Rasul sing mencarikan apa? Udzur. Alangkah jauhnya kita dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Padahal itu kalau dipikir-pikir sebenarnya nggak ada udzur lagi. Tapi toh Rasulullah masih, barangkali mereka belum tahu. Itulah Rasulullah SAW ketika Rasulullah dakwah ke Taif. Rasulullah dikeluarkan dari Mekah, dilempari batu di Mekah, dilempari kotoran. Rasulullah SAW ketika sholat, maka datanglah Uqbah bin Mu'id. Ingat saya, dia membawa kainnya, ditekek Rasulullah ketika sujud, ditekek Rasulullah. Terus dilempari kotoran. Datang Abu Bakar dan mengatakan, apakah engkau ingin membunuh seseorang karena dia mengucapkan la ilaha illallah? Gak ada yang berani kecuali Abu Bakar itu membela Rasulullah SAW. Maka Rasulullah keluar dari Mekah karena gak diinginkan di kota Mekah. Dan istrinya sudah wafat, Khadijah sudah wafat, dan pamannya sudah wafat. Gak diinginkan di kota Mekah. Rasulullah berjalan menuju Taif. Menuju Taif tujuannya berdakwah di luar Mekah, barangkali mereka terima dakwah. Sampai di Taif gak diterima dakwahnya, dilempari batu. Orang Taif nyuruh, hei para budak, hei orang-orang anak-anak kecil, lempari dengan batu. Dilempari dengan batu. Berdarah-darah Rasulullah SAW. Ketika Rasulullah sudah tiba di suatu tempat sambil berdarah, Rasulullah mengatakan, antum tahu nggak? Apakah Rasulullah mengatakan, ya Allah, hempaskanlah mereka ya Allah? Rasulullah nggak ngomong kayak gitu. Yang Rasulullah mengadu kepada Allah, yang dikeluhkan adalah dirinya. Ya Allah,
Aku mengeluh kepadamu atas sedikitnya caraku, atas sedikitnya strategiku. Yang disalahkan dirinya Rasulullah, bukan nyalakan kaum itu. Maka datanglah malaikat Jabal, malaikat apa? Gunung. Sama malaikat Jibril, ya Muhammad, inilah malaikat gunung. Kalau engkau ingin Muhammad, kata malaikat gunung, ya Rasulullah, kalau kau ingin, saya akan angkat gunung besar ini, saya timpakan ke penduduk Taif. Tapi kata Rasul, jangan. Wallahi aku berharap dari anak keturunan mereka ini lahir generasi yang menyembah hanya kepada Allah dan tidak menyekutukan Allah. Dan itu terbukti para jamaah. Ketika nanti zamannya Abu Bakar As-Siddiq menjadi khalifah, banyak nabi palsu, banyak orang-orang murtad. Zamannya siapa tadi? Abu Bakar As-Siddiq. Jadi Taif ini nanti ditaklukkan di zaman Nabi ketika hampir wafat, itu perang Hunain, ketika selesai Fathu Makkah. Nah, Rasulullah wafat, diganti Abu Bakar, banyak muncul orang-orang murtad, nabi-nabi palsu, orang ingkar zakat, banyak menjamur. Maka orang Taif gak mau murtad. Dia mengatakan, bagaimana kita mau murtad? Wong kita lo baru saja masuk Islam, kita nggak boleh seperti orang-orang lain. Karena doanya Nabi tadi itu, saya berharap dari apa? Anak keturunan mereka ini ada kaum yang menyembah hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Itulah Rasulullah SAW, pemaaf. Rasulullah SAW pemaaf, penyayang. Dan di antara bukti kasih sayang Rasulullah kepada umatnya, Rasulullah pernah menangisi umatnya di malam hari. Pada waktu itu Rasulullah SAW berkata kepada Aisyah, ya Aisyah, izinkan malam ini aku menyembah Tuhanku. Izinkan aku tidak tidur bersamamu wahai istriku. Malam ini aku ingin menyendiri dengan Tuhan. Maka kata Aisyah, aku mencintai apa yang kau sukai ya Rasulullah. Maka Rasulullah berdiri di tengah malam, disaksikan Aisyah. Rasulullah berdiri di tengah malam menangis sepanjang malam. Rasulullah berdiri, ruku, sujud, basah. Sampai basah jenggot beliau karena tangisan. Sampai waktu subuh nangis terus dengan sholat yang panjang. Mungkin Aisyah tidak pernah melihat seperti itu sebelumnya. Setelah itu datang Bilal. Seperti kebiasaan Bilal, ngapain? Apa kebiasaan Bilal kalau menjelang subuh? Menjemput Rasulullah. Kasih sebentar lagi adzan, sebentar lagi iqamah. Seperti kebiasaan Bilal. Ketika melihat Rasulullah menangis dengan segitunya, dengan sebenar-benarnya, maka Bilal itu heran dan mengatakan, ya Rasulullah, ma yubkik, apa yang buat menangis ya Rasulullah dengan seperti ini? Engkau sudah diampuni dosamu yang lampau, yang sekarang maupun yang akan datang, kenapa kau tangis seperti ini? Rasulullah berkata, wahai Bilal, tadi malam telah turun kepadaku sebuah ayat. Sungguh celaka umatku jika dia membacanya tapi tak paham maknanya. Inilah surat yang membuat Rasulullah menangisi umatnya. Surat apa itu? Siapa yang bisa jawab? Wahai Bilal, tadi malam telah turun kepadaku sebuah ayat. Sungguh celaka umatku jika dia membacanya tapi dia tak paham makna. Bunyinya apa? Inna fi khalqis samawati wal ardi wa ikhtilafil laili wan nahari la ayatin li ulil albab alladziina yadhkuruna Allaha qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubihim wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal rabbana ma khalaqta hadza batila subhanaka dan seterusnya. Itulah surat yang membuat Rasulullah menangisi umat. Nanti pada hari kiamat, ketika manusia menyeberangi sirat, ada yang tertati-tati, ada yang seperti kedipan mata, ada yang cepat seperti kilat. Lebih cepat mana, kedipan mata atau kilat? Nanti pada hari kiamat itu, orang itu melalui sirat sesuai dengan amalnya masing-masing. Ada yang cepat secepat kedipan mata, ada yang cepat seperti kilat. Lebih cepat mana, kedipan mata sama kilat? Coba sama kedip, langsung masuk surga sudah.
Gini doang, langsung masuk surga. Bayangkan. Langsung. Cepat kedipan mata. Yang kedua seperti kilat. Ada yang seperti angin kencang. Ada yang seperti kuda perang. Ada seperti kuda biasa. Ada yang berjalan, ada yang berlari, ada yang merangkak, ada yang tertati-tati. Ada yang disambar kalalip. Jadi nanti orang itu nyebrang sirat itu disambar kalalip. Apa kalalip itu? Besi yang bengkong, yang lancip. Setiap orang yang nyebrang sambar-sambar sama kalalip. Ada orang yang tertati-tati, ada yang merangkak-rangkak, ada yang gelap gulita. Tergantung amalannya, semakin banyak amalan semakin terang jalannya. Tertati-tati, ada yang disambar-sambar, ada yang bergelantungan, hampir masuk neraka jahanam. Ketika umatnya menyeberang itu, saya mau tanya kepada antum semuanya, Rasulullah ada di mana? Rasulullah ada di mana? Gak dengar suara itu. Di mana? Rasulullah ada di ujung sirat. Dan Rasulullah mengatakan, ya Rabbi, ummati salim, salim ya Rabbi. Allah ada di penghujung dan mengatakan, ya Rabbi, salim, selamatkan ya Allah, selamatkan ya Allah. Saking sayangnya kepada kita ya jemaah. Rasulullah enggak untuk dirinya saja. Rasulullah mendoakan kita. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, likulli nabiyyin da'watun mustajabah. Setiap nabi punya doa pamungkas yang pasti mustajabah. Fata'ajjala kullu nabiyyin da'watahu. Dan semua para nabi sudah menggunakan doa pamungkasnya masing-masing. Setiap nabi dijatah oleh Allah doa mustajabah pamungkas yang pasti dikabulkan. Semuanya. Fata'ajjala kullu nabiyyin da'wat. Semua nabi sudah menggunakan doa. Ammaan adapun aku ikhtabatu da'wati, aku simpan doaku itu. Doa yang paling pamungkas belum dikeluarkan Rasul. Ikhtabatu da'wati. Untuk apa? Syafa'atan li ummati yaumal qiyamah. Aku gunakan nanti pada hari kiamat untuk menolong umat. Saking sayangnya Rasulullah SAW kepada kita. Bagaimana kita dikatakan umatnya Nabi? Kadang-kadang kita yang disuruh potong celana sulitnya bukan mah. Padahal Rasul itu nangisi kau. Rasul menangis untuk kita. Tapi kita belum memberikan mahabbah yang sesungguhnya kepada Rasulullah SAW. Kullun yadda'i waslan bilaila wa laila la tuqirru lahum bidzaka. Semua orang mengaku punya hubungan dekat sama wanita cantik bernama Laila. Wa laila la tuqirru lahum bidzaka. Padahal Laila enggak kenal siapa mereka. Begitulah kiranya cinta kita kepada Rasulullah. Hanya sebatas mengaku. Makanya Imam Ibnu Katsir mengucapkan ucapan emas yang diriwayatkan dari generasi ke generasi. Kata Imam Ibnu Katsir, laisa sya'nu an tuhibba wa innamas sya'nu atau balis sya'nu an tuhabba. Yang menjadi permasalahan bukan engkau mencintai Nabi, tapi yang menjadi permasalahan adalah apakah engkau dicintai Nabi. Kalau sekedar mengaku cinta mah semua. Masalahnya kita dicintai Nabi apa enggak itu. Makanya berusaha kita melihat sirahnya Nabi, perjuangannya Nabi, bagaimana akhlaknya Nabi, supaya kita tahu bagaimana sayangnya dan akhlaknya Rasulullah SAW kepada kita semua. Kemudian ikhwatal iman, Rasulullah adalah orang yang setia. Rasulullah adalah orang yang setia, memegang janji. Rasulullah tidak pernah berkhianat. Dan di antara kesetiaan Rasulullah adalah kesetiaan beliau kepada istri yang pertama. Suatu ketika Aisyah berkata, "Mahirtu ala ahadin min nisa'in nabi, mahirtu ala Khadijah." Tidak pernah aku cemburu kepada istri-istrinya Nabi melebihi kecemburuanku kepada Khadijah. Tidak pernah aku cemburu kepada seorang wanita melebihi kecemburuanku kepada Khadijah. Walakin kana Nabi sallallahu alaihi wasallam yukthiru dzikra wa ma ra'aituha. Aku sendiri belum pernah lihat Khadijah. Aisyah itu belum pernah lihat Khadijah. Belum pernah lihat Khadijah. Aisyah itu belum pernah lihat. Karena sudah orang sepuh, tua, wafat duluan. Kata Aisyah, aku pribadi belum pernah lihat Khadijah. Tapi Khadijah adalah orang yang paling aku cemburui. Kenapa? Li'anna Nabi sallallahu alaihi wasallam yukthiru dzikraha, karena Rasul sering menyebut-nyebut Khadijah.
Karena Rasulullah sering menyebut Khadijah. Meskipun orangnya sudah wafat lama, tapi di depan Aisyah itu Rasulullah sering menyampaikan tentang Khadijah. Dulu Khadijah seperti ini. Wa rubbama dhahaba syata thumma yuqatti'aha a'dha'an. Terkadang Rasulullah itu menyembelih domba, kambing. Setelah itu Rasulullah memotong-motongnya. Kemudian Rasulullah mengatakan, tolong bawa ini ke teman-temannya Khadijah, tolong bawa ini kepada keluarganya Khadijah, tolong bawa ini ke kerabatnya Khadijah. Sering diingat-ingat sampai cemburu. Saking cemburunya akhirnya Aisyah nggak kuat dan Aisyah mendohirkan kecemburuannya. Dan Rasulullah mengatakan, dan Aisyah berkata, ka'annahu lam yakun fid dunya imratun illa Khadijah. Ya Rasulullah, seakan-akan tidak ada wanita lain kecuali Khadijah. Padahal Allah gantikan yang lebih baik dari dia, perawan, gadis, cantik, Aisyah. Kenapa kau selalu mengingat-ingat dia? Rasulullah tidak bisa untuk berbohong untuk mencari ridhonya Aisyah. Dalam hal ini, tidak bisa. Maka Rasulullah mengatakan, la ya Aisyah, fima makna. Dulu dia adalah orang yang paling pertama beriman kepadaku ketika manusia di jagat raya kafir kepada aku. Dialah wanita yang memberikan seluruh hartanya untukku ketika seluruh manusia pelit terhadap perjuanganku. Dialah wanita yang memberiku anak yang aku tidak peroleh anak dari wanita selain. Setia Rasul. Rasul tidak pernah melupakan kebaikan orang. Makanya Rasulullah SAW itu tak pernah nikah sama sekali selama Khadijah masih hidup. Setelah Khadijah wafat, baru Rasulullah menikah 1, 2, 3. Berarti apakah boleh Ustaz kalau kita menikah sedangkan istri pertama kita masih hidup? Boleh. Bukan berarti gak boleh, tetap boleh ya. Tapi itu saking sayangnya Rasul dan bagaimana perjuangannya Khadijah kepada Rasulullah SAW. Kemudian ikhwatal iman yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, Rasulullah adalah contoh dalam ketawaduan. Rasulullah adalah contoh dalam ketawaduan. Teladan dalam ketawaduan. Kana yamurru ala sibyan wa yusallim alaihim. Rasulullah itu suka datangi bocah-bocah kecil, mengucapkan salam. Kemudian Rasulullah itu mengusap kepala-kepala mereka. Wa kanatil jariyatu ta'khudhu biyadi, dan ada seorang anak perempuan ya memegang tangan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan ngajak Rasulullah ke sana kemari. Rasulullah ngikut bocah kecil ini. Ya. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menata sandalnya sendiri. Rasulullah juga memeras susu sendiri. Wa yujalisul masakin. Rasulullah senang duduk sama orang-orang miskin. Rasulullah senang duduk sama orang-orang miskin. Wa yamsi ma'al armala, dan Rasulullah sering mendatangi para janda-janda. Wal yatim, dan bocah yatim. Dan dalam hadis fima makna dikatakan tidak akan dihinakan rumah yang di dalamnya ada bocah yatim, yang tidak dihinakan sebuah rumah yang di dalamnya ada anak yatim yang dihormati, yang dimuliakan. Ada seorang sahabat Nabi, tidaklah dia makan kecuali ada anak yatim di samping. Ada sahabat Nabi yang tidak ia makan kecuali ada anak yatim di samping. Siapa? Siapa sahabat Nabi yang tidaklah dia makan kecuali ada anak yatim di samping?